Good morning, sir. Good morning, everybody. Kita berdiri. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Dengan doa, silakan memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, kita mulai dengan doa. Dan yang saya berdoa agama bacaan saya sendiri, yaitu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih teman kita William Madunda yang telah berdoa ini. Oke, baik teman-teman sekalian, anak-anak terus bangsa. Jadi kalian cita-cita yaitu ingin membangun Indonesia. Jadi kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita harus terangkan dan ciptaan air, negara, telah ada di dalam hati kita. Oke, sebelum kita lanjut, di sini kita akan melihat dulu ya. Oke, yang hadir silakan angkat tangan, kemudian katakan hadir ya. Ariel Parela Hadir. Cynthia Sumuru, Esther Makahinda, Ladi Jomata, Irfan Lumanis. Oke, sudah semua ini lagi? Oke, kalau sudah semua, teman-teman silakan mempersiapkan ya diri masing-masing dalam proses pembelajaran. Silakan merapikan tempat Anda akan nantinya belajar. Jadi di tempat itu kalian akan belajar. Persiapkan diri kalian. Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, sebelum kita dalam belajar, ini kemarin kita sudah ada pembelajaran ya sebelumnya. Kemarin kita ada bahas mengenai perangkat keras, mengenai perakitan komputer dan juga langkah-langkah kita dalam merakit. Kemudian kita sudah melakukan proyek merakit komputer menggunakan aplikasi ya. Aplikasi apa yang kita gunakan, Ariel? Yang kita gunakan IT Oke, aplikasi yang kita pakai itu Cisco IT Essential atau desktop. Jadi kita tidak langsung merakit secara fisik, tapi kita menggunakan aplikasi virtual. Oke, siapa yang bisa menjelaskan secara singkat proyek yang sudah kita lakukan kemarin dan hasilnya itu sudah ada di YouTube channelnya sekolah, jadi tinggal diakses ya. Silakan singkat. Oke, silakan Ariel. Jangan ada lagi terus ya. Semua juga bisa. Jadi silakan. Oke, tentang mengenai pembelajaran kita pada proyek yang lalu, Ya. yaitu tentang cara perakitan PC komputer menggunakan aplikasi virtual IT Cisco IT Essential Virtual Desktop. Nah, di aplikasi ini Kira-kira bagaimana menggunakan aplikasi itu? Membantu. aplikasi ini Jadi itu proyek kita hari ini yaitu melakukan instalasi sistem operasi yaitu Linux dan Windows. Oke. Jadi dalam pembuatan proyek nanti itu kita akan bentuk kelompok. Oke. Akan bentuk apa? Kelompok. Oke, jadi di sini sesuai dengan meja yang sudah disiapkan, jadi masing-masing satu meja itu satu kelompok. Setuju? Atau ada yang ingin tukar? Ada yang ingin pindah? Atau satu meja satu kelompok? Sudah seperti ini? sudah. Oke. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi di sini ada 3 kelompok ya. Jadi ketiga kelompok ini akan membahas tentang peran
perangkat lunak sistem operasi, apa yang akan kita terapkan? Oke, jadi sistem operasi adalah apa? Sistem perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar fiskal termasuk menjalankan software. Oke, jadi ini jenis-jenis sistem operasi. Jadi ada jenis-jenis sistem operasi apa saja di sini? Coba lihat. Dan itu bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen. Dia manajemen perangkat keras dan juga manajemen perangkat lunak. Ya, itu fungsi dari sistem operasi seperti itu. Oke. Kemudian di sini dalam struktur sistem komputer, sistem operasi merupakan lapisan kedua setelah hardware OS. Di sini yang terlihat ya. Sini urutan kedua, nah, ada pada gambar operasi sistem ada pada urutan kedua. Paling bawah yaitu perangkat keras. Benar sekali. Oke, di sini ketika komputer dihidupkan pertama kali atau kita menggunakan apa? Power on, maka komputer tersebut akan memanggil apa? Jadi ketika kita melakukan pertama kali menghidupkan komputer, setelah kita hidupkan perangkat keras akan memanggil sistem operasi. Kalau misalnya, ini pertanyaan, kalau sistem operasi dipanggil oleh perangkat keras, kemudian tidak ada sistem operasi, apa yang akan muncul? Kira-kira menurut kalian? Ini kan dikatakan ketika komputer dihidupkan pertama kali, maka komputer tersebut akan memanggil sistem operasi dari hard disk melalui RAM. Jadi RAM ini jembatan. Nah, jadi RAM akan menjadi jembatan dari hard disk. Kayak gitu. Kalau misalnya sistem operasinya tidak ada, apa yang akan terjadi? Bagaimana? Kalau sistem operasinya tidak ada, oke, kira-kira bagaimana deh? Komputer tidak bisa dijalankan. Oke, satu, komputer tidak bisa dijalankan. Ada lagi? Kira-kira yang Tidak bisa mengakses ke file atau media. oke, tidak bisa sih ya, sudah ikut. Oke, karena ini kelompok sudah ada, saya akan membagikan LKPD. Silakan teman-teman melihat komputer masing-masing, lihat komputer masing-masing. Oke, lihat komputernya. Di sini ada LKPD. LKPD akan saya bagikan melalui jaringan lokal, seperti itu ya. Jadi silakan kalian ambil di dalam jaringan. Oke. Jadi LKPD-nya saya share. Sudah, coba dilihat. Sudah ada? Sudah saya share dari server. Maka kalian buka. Masing-masing kelompok membahas 5 soal. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saya memberikan waktu 5 sampai 8 menit untuk kalian menjawab soal yang sudah saya berikan. Oke. Kemudian jangan lupa sebentar, ketika sudah masing-masing kelompok akan menyampaikan jawabannya, yaitu di user yang dalam jaringan seperti ini, oke, ABM B1 ya, terus saya kira. Oke, jawab langsung pada LKPD. Jadi jawabnya pada LKPD. Jadi jawab pada LKPD. Perhatikan LKPD-nya, kemudian kalian kerjakan proyek kalian masing-masing. Ingat, di penilaian LKPD di situ akan saya ambil nilai. Ini adalah penilaiannya. Jadi setelah kalian melakukan penginstalan sistem operasi menggunakan aplikasi VirtualBox, ya, menggunakan aplikasi VirtualBox penginstalannya, kemudian kalian akan mengisi lembar kerja kalian. Jadi di sini ada lembar kerja kalian dari mulai pengamatan dan analisis, kemudian masuk kepada kesimpulan. Gitu. Saya mau jelaskan dulu. Untuk pengamatan, silakan kalian
dituliskan bagian Linux yang kalian amatin ada apa saja. Itu dituliskan di kolom Linux oleh VirtualBox yang sudah kalian install. Oke, silakan. Saya akan menunjukkan video bagaimana cara untuk melakukan penginstalan sistem operasi menggunakan apa namanya itu? VirtualBox. Oke. Ini sebentar akan dibuka dulu ini. Oke. Silakan yang sudah bisa untuk membuatnya langsung dibuat ya. Buat. Jadi yang install pertama, kalian akan install pertama sistem operasi Windows. Di situ sudah saya siapkan Windows 10, oke? Iya. Nah, sudah ada tahu di situ? Sudah di-share lewat jaringan juga. Silakan kalian ambil. Di sini ada tutorial. Sementara kalian memperhatikan ini, sementara kalian kerja, bisa? Bisa. Oke, silakan. Dengan video pembelajaran ini, semoga kalian terbantukan dalam mengatasi masalah penginstalan sistem operasi menggunakan VirtualBox. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan Ari. Oke, kemudian dari Pertama Windows dulu, saya dibuka yang mana hasil. Oke, ini Windows 10. Coba di power off dulu. Saya mau lihat proses penginstalannya. Buka settingnya, ini ya, project di setting, kemudian storage, kanan. Oke, ini Windows 10 sudah. Oke, ini yang saya oke, ini ya. Oke, sini dia sudah bisa untuk melakukan penginstalan sistem operasi open source yang lebih khususnya dari teman-teman minimize dulu tampilannya, silakan minimize. Oke, terima kasih. Silakan sebentar kalian share itu ke saya. Share ya lewat jaringan. Saya akan periksa. Kemudian saya akan memberikan penilaian kepada kalian. Itu bisa ya, jelas. Mana ke sini dulu? Itu nanti dijadikan sebentar hari. teman-teman dijemput berdiri. Silakan berdiri. Hari kemarin kita berdiri. Sama-sama kembali di. Dan jangan lupa tentang kesimpulan, analisis dan juga apa tadi yang pertama? Pengamatan. Ya, itu kalian kumpulkan lewat jaringan lokal. Itu akan saya lihat di sini jika kalian sudah selesai melakukannya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Biasa jam kritis biasa. Oke, jadi tetap kalian jaga kesehatan. Mulai dari sini, jangan lupa di rumah makan, beristirahat, kemudian kalian belajar. Oke, Aril bisa? Bisa. Oke, Tian? Bisa. Oke, jadi dilanjutkan ya, dilanjutkan dan jangan lupa untuk dikirim. Oke, silakan kalian shutdown komputer kalian, shutdown untuk jangan lupa sebelum shutdown